Ibu saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borokaro KSCC. Hari ini hari Rabu, 5 April, hari Rabu dalam Pekan Suci. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai ayat 25 dengan tema bijak dalam memaknai uang. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Ani dan katakan kepadanya, pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, jika ditanya, siapa yang butuh uang? Saya yakin semua akan berkata, "Saya butuh." Pepatah mengatakan, uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Waktu duduk, saat berdiri, dan bergerak kita butuh uang. Untuk itu dibutuhkan sikap yang bijak dalam memaknai uang. Jangan sampai kita menjadi orang yang cinta akan uang. Cinta akan uang akan membuat orang rela menjadi pengkhianat bagi sesamanya, bahkan bagi orang yang dicintainya. Cinta akan uang membuat orang-orang menjadikan uang sebagai Tuhan mereka dan rela melakukan hal-hal yang jahat seperti korupsi, mencuri, memanipulasi, dan lain sebagainya untuk mendapatkannya. Cinta akan uang dapat membuat orang meninggalkan iman akan Kristus dan pergi kepada tawaran dunia yang kasat mata sangatlah menjanjikan. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita memanfaatkan uang untuk kebaikan atau menggunakannya untuk memuaskan keinginan-keinginan kita? Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yudas tega mengkhianati gurunya karena uang dan berinisiatif menemui para imam kepala dan bertanya, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Demi uang, pengkhianatan pun akhirnya terjadi.
secara manusiawi Yudas Iskariot sungguh mengkhianati Yesus dengan menyerahkan dia kepada para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sangat menyedihkan sekali. Orang yang dicintainya, yang hidup bersama dengannya, yang makan semeja dengan dia, justru dialah yang mengkhianati Yesus. Akan tetapi di balik pengkhianatan itu ada rencana ilahi yang memang harus terjadi sebagaimana disabdakan oleh Yesus. Dalam ayat 24 dikatakan demikian, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Saudara-saudari, hari ini hari terakhir sebelum kita memasuki hari suci. Dalam peristiwa menjelang akhir hidup Yesus, kita diajak untuk merenungkan pertama, adakah aku mengkhianati Yesus dalam hidupku? Kita diberi rezeki oleh Tuhan. Adakah rezeki yang diberikan membuat kita terlena sehingga melupakan Tuhan? Tidak ada lagi waktu pergi ke gereja. Hari Minggu menjadi waktu untuk berjalan-jalan. Tuhan telah memberikan kita pekerjaan. Sesudah diberi pekerjaan, kita sibuk bekerja sehingga tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Jangankan ke gereja, berdoa saja tidak ada waktu, apalagi mendengarkan sabdanya. Kedua, adakah cara hidup kita, keserakahan kita melukai orang lain karena kita menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang kita inginkan? Ketiga, kita semua telah diberi tanggung jawab dalam pekerjaan di gereja, dalam keluarga, tanggung jawab sebagai orang tua pada anak, anak pada orang tua. Apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab kita dengan baik? Saudara-saudari yang terkasih, tanpa kita sadari, kita juga barangkali sering mengkhianati Yesus. Maka mari kita awas diri agar kita jangan menjadi Yudas-Yudas masa kini yang cinta uang, cinta jabatan, cinta kekuasaan, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kehendak kita kuat, agar kita dapat tetap setia pada Yesus. Tuhan memberkati.